Halo anak-anakku kelas 11. Hari ini kita akan belajar bersama lagi untuk materi PPKN. Materi kita pada hari ini yaitu upaya penegakan hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Anak-anak, sebelum kita belajar bersama tentang upaya penegakan hak asasi manusia, coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar pertama, ada beberapa orang yang sedang melakukan demo. Tuntutan mereka, para koruptor agar dihukum mati. Pada gambar berikutnya masih tentang demo, tapi dilakukan oleh orang tua dari mahasiswa Trisakti korban kerusuhan 21 Mei 1998. Mereka semua menuntut keadilan. Anak-anak, menurut kalian, apakah upaya mereka sudah merupakan upaya penegakan hak asasi manusia? Tepat sekali. Upaya yang mereka lakukan tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia. Sekarang kita akan lebih perdalam lagi materi kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Di dalam materi ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pada upaya pemerintah ini, kita akan bagi-bagi menjadi beberapa hal lagi, di antaranya upaya pencegahan atau yang biasa disebut preventif dan upaya penindakan atau yang biasa disebut represif. Untuk upaya pencegahan atau preventif diantaranya 1. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM. Kalian sudah belajar bahwa undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua yaitu pemerintah mengadakan penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Untuk upaya yang kedua yaitu upaya penindakan atau upaya represif. Di sini ada 5 upaya yang dilakukan pemerintah sebagai upaya represif. Di antaranya yang pertama, memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Kedua, menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Yang ketiga, menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM. Yang keempat, mencari data dan informasi pelanggaran HAM. Dan yang kelima, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau mungkin pandangan para ahli. Anak-anak, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM selain secara preventif dan represif juga bisa dilakukan dengan cara membentuk lembaga-lembaga HAM. Lembaga HAM yang pertama yaitu Komnas HAM atau biasa disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993. Fungsi dari Komnas HAM adalah mengkaji, meneliti, mengadakan penyuluhan, pemantauan, serta mediasi jika terjadi pelanggaran terhadap HAM. Sedangkan tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga yang kedua yang sering kalian dengar yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI. Untuk tugas dari KPAI adalah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak kepada pemerintah. Adapun tujuannya adalah memberikan jaminan terhadap hak-hak anak. Berikutnya lembaganya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Pemerintah juga membentuk Lembaga Kementerian Hukum dan HAM.
di mana tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas terutama di bidang hukum dan HAM. Untuk yang kedua, upaya pemerintah yaitu membentuk instrumen-instrumen HAM. Instrumen yang pertama yaitu Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk instrumen yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Yang ketiga, Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Anak-anak Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional. Anak-anak, untuk yang ketiga, pemerintah melakukan atau membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, terutama untuk pelanggaran HAM berat. Yang kedua yaitu upaya menangani kasus pelanggaran HAM. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu bagaimana upaya mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk upaya mencegah pelanggaran hak asasi manusia di sini ada yang pertama dengan cara menegakkan supremasi hukum, di mana hukum diposisikan pada tempat yang tertinggi. Dan demokrasi yang merupakan hak yang setara bagi warga negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, baik secara formal misalnya sekolah atau perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal, misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin kursus-kursus. Kemudian berikutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Untuk yang kedua, membangun harmonisasi hak asasi manusia. Bagaimana caranya untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Anak-anak, terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan 3 hak sesuai dengan keputusan pengadilan. Apa saja hak itu? Yang pertama yaitu hak kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini harus sesuai dengan keputusan pengadilan tentunya. Hak yang kedua yaitu hak restitusi, yaitu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Misalnya pengembalian hak milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, atau mungkin ganti rugi untuk penderitaan. Hak yang ketiga yaitu hak rehabilitasi, yaitu pemulihan pada kedudukan atau keadaan semula.
Contohnya pemulihan kehormatan, nama baik, jabatan, dan lain-lain. Anak-anak, refleksi kita untuk materi hari ini yaitu renungkanlah hal-hal berikut, serta cobalah untuk memberi jawaban dengan penuh kejujuran. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban? Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan? Hal apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia? Kalian renungkan sekali lagi dan berusahalah untuk menjawab dengan jujur. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar manusia terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Anak-anak, sekarang ingat, seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya sudah dipenuhi. Baiklah, waktunya sekarang kalian harus mengerjakan uji kompetensi. Ada 5 soal yang harus kalian jawab pada materi ini. Yang pertama, jelaskan makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. Pertanyaan yang kedua, kemukakan hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan nilai instrumental yang ada pada sila-sila dalam Pancasila. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Yang keempat, menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan penegakan hak dan kewajiban asasi manusia? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara kalian untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku yang luar biasa, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.